Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Luki Fatona, NPM C1C 020161. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari video sebelumnya, yaitu lanjutan Dilutive Securities and Earning per Share. Jadi, saham preference yang dapat dikonversi. Saham preference yang dapat dikonversi adalah ekuitas, kecuali jika itu merupakan saham preference yang dapat bonus. Pengkonversian atau pembelian kembali didasarkan pada nilai buku, tidak diakui kerugian atau laba. Jumlah lebih yang dibayarkan di atas nilai sering didebit dari laba ditahan. Selanjutnya ada waran saham. Waran saham adalah pemberian hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu. Biasanya penggunaan waran dapat berdampak kepada pemegang saham untuk membeli harga saham biasa perusahaan dengan harga yang lebih murah. Situasi atau kendali yang bisa membuat penerbitan waran saham. 1. Agar sekuritas lebih menarik. 2. Memberikan preemptive right atau hak membeli terlebih dahulu kepada pemegang saham. 3. Sebagai kompensasi kepada karyawan. Waran saham, situasi 1. Waran saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang. Yang kedua, digunakan dengan metode-metode with and without untuk alokasi ke komponen pada waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Yang ketiga, jika investor tidak menggunakan waran sampai melewati masa periode, maka komponen ekuitas akun agio saham waran didebit pada akun agio saham waran kadaluarsa yang menjadi hak pemegang saham awal. 2. Waran saham, situasi kedua. Hak membeli saham tambahan saat penerbitan saham baru secara proporsional. Untuk mencegah ilusi atau voting, dilusi atas voting. Kemudian merupakan opsi jangka pendek. Yang ketiga, perusahaan hanya membuat memorandum entry ketika menerbitkan waran kepada pemegang saham. Keempat, jika perusahaan menerima kas lebih besar dari nilai wajar per saham, maka dikreditkan pada akun agio saham biasa dan sebaliknya. 3. Waran saham, situasi 3. Hak membeli saham bagi eksekutif dan karyawan, kunci. Kompensasi jangka panjang bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pada karyawan, kunci. Metode pelaporan opsi saham. Metode nilai intrinsik yaitu perbedaan harga saham dengan cara menggunakan waran saat waran diterbitkan. Metode nilai wajar yaitu nilai di mana suatu aset dapat diperuntukkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Selanjutnya, akuntansi untuk kompensasi saham. Ada dua permasalahan terkait dengan kompensasi saham, yakni menentukan beban kompensasi dengan menghitung metode nilai wajar. Kedua, mengalokasi beban kompensasi, yaitu selama periode karyawan bekerja. Untuk menghitung harga per lembar saham ada dua cara. Yang pertama, secara sederhana atau LPS sederhana, yaitu menghitung harga per lembar saham tanpa mempertimbangkan adanya potensial dari sekuritas dilutif. Rumus LPS sederhana adalah LPS sama dengan laba bersih dikurang dividen untuk pemegang saham preferen per jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar. 2. Secara kompleks atau LPS dilutif, yaitu menghitung laba per lembar saham
setelah memperhitungkan adanya sekuritas dilutif yang berpotensi untuk menurunkan laba per lembar saham. Untuk menghitung jumlah rata-rata tertimbang saham beredar, maka perusahaan harus melakukan pembobotan jumlah saham beredar berdasarkan bagian periode saham tersebut beredar. 1. Penyesuaian laba setelah pajak. Dividen dari efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. 2. Bunga dari efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang diakui pada periode bersangkutan. 3. Perubahan pendapatan atau beban dari konversi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif. 2. Penyesuaian saham biasa beredar. Ditambah jumlah rata-rata tertimbang saham yang akan diterbitkan dengan asumsi semua efek berpotensi saham biasa dikonversikan menjadi saham biasa. 2. Konversi tersebut diasumsikan terjadi pada awal periode atau pada tanggal penerbitan efek berpotensi saham biasa tersebut jika penerbitnya lebih akhir. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai lanjutan dilutif sekuritas dan earning per share pada video sebelumnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.